Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. kami akan mempraktekkan sifat cahaya, lensa cembung, dan cermin cekung. Mari kita saksikan videonya. Pemantulan cahaya adalah perubahan arah rambat cahaya yang terjadi ketika cahaya menabrak suatu permukaan dan kembali pada medium asalnya. Dari hasil pengamatan, diketahui ketika cahaya dari senter mengenai cermin datar, cahaya tersebut dipantulkan dengan sudut pantul yang sama dengan sudut datang. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar adalah tegak, sama besar, jarak bayangan sama dengan jarak benda, bayangan maya atau semu, dan berbalik kiri kanan. Berdasarkan hasil pengamatan, bayangan lilin terhadap cermin cembung terlihat tegak. Bayangannya lebih kecil dan berada di belakang, serta sifatnya tidak bisa ditangkap pada layar. Cahayanya menyebar dan jangkauannya luas. Berdasarkan hasil pengamatan, ternyata ciri-ciri cermin cekung sesuai dengan aslinya ketika benda berada pada 30 cm sampai 25 cm, maka bayangannya nyata terbalik dan bayangannya menjadi dekat dengan cermin. Sedangkan saat berada pada 20 cm dari cermin, bayangannya menjadi tegak lurus di posisi yang sama jaraknya. Ketika benda semakin dekat, bayangan menjadi lebih jauh. Hal ini berarti jika benda atau lilin dekat ketika fokus, maka semakin jauh bayangannya. Pembiasan cahaya adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang berbeda kerapatan optiknya. Pada percobaan ini, lampu senter membantu memancarkan sinar lurus melalui celah sempit menuju balok kaca. Sinar datang membentuk sudut tertentu terhadap permukaan balok kaca yang disebut sudut datang. Saat sinar memasuki balok kaca, terjadi pembiasan. Arah sinar berubah mendekati garis normal. Setelah melewati balok kaca, sinar dibiaskan lagi dan keluar dengan arah berbeda dari awalnya, membentuk sudut baru yang disebut sudut bias. Karena kedua sisi balok kaca sejajar, sinar masuk dan keluar tetap sejajar, namun terjadi pergeseran posisi T karena pembiasan dua kali. Tabel sudut datang dan sudut bias menunjukkan bagaimana sudut sinar berubah ketika melewati balok kaca. Semakin besar sudut datang, sudut bias juga bertambah, tetapi selalu lebih kecil dari sudut datang. Saat huruf dalam kertas diamati dengan lensa cembung dari jarak dekat, huruf yang tampak melalui lensa menjadi lebih besar. Jika jarak lensa ke huruf diperbesar perlahan, huruf menjadi sangat besar, lalu kabur. Tabel pengukuran menunjukkan bahwa semakin dekat benda, huruf, ke lensa, jarak bayangan yang terbentuk makin jauh dan diperbesar. Sifat bayangan yang terbentuk bisa nyata. Jika benda di luar fokus lensa, bayangan dapat diproyeksikan dan terbalik. Atau maya, bila benda dekat lensa atau fokus, di mana bayangan tampak tegak dan lebih besar. Bayangan maya tidak bisa ditangkap layar, sementara bayangan nyata bisa. Pada percobaan lilin, lensa cembung dan layar, hasil pengukuran menunjukkan sifat bayangan tergantung jarak lilin ke lensa. Lilin yang berada di luar fokus akan membentuk bayangan nyata, terbalik, dan dapat diperbesar atau diperkecil sesuai jaraknya ke lensa. Jika lilin tepat di titik dua fokus, bayangan nyata berukuran sama. Bila lilin semakin jauh dari lensa, bayangan nyata yang terbentuk semakin kecil. Sedangkan bila lilin terlalu dekat lensa, bayangan bersifat maya, tegak, dan tampak jauh lebih besar tetapi tidak bisa diproyeksikan ke layar.
Lensa cembung adalah lensa yang menebal di tengah dan bersifat mengumpulkan atau konvergen cahaya. Cahaya sejajar akan dibiaskan dan bertemu pada titik fokus atau F. Bayangan yang terbentuk dapat nyata atau maya, tergantung jarak benda. Pada percobaan kali ini, nyalakanlah sumber cahaya, kemudian aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Lalu, ukurlah jarak benda atau S dan jarak bayangan atau S aksen. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Setelah melakukan beberapa kali percobaan, inilah hasilnya. Cermin cekung adalah cermin yang permukaannya melengkung ke dalam, seperti bagian dalam sendok. Pada percobaan kali ini, nyalakanlah sumber cahaya dan aturlah kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. Setelah itu, ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Setelah kita ulang berkali-kali, kita mendapatkan hasil seperti ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin jauh jarak fokus, maka keakuratan atau kekuatan lensa semakin kecil. Sebaliknya, semakin dekat jarak fokus, maka kekuatan lensa semakin besar. Hal ini sudah sesuai dengan teori yang ada dan dinyatakan dalam persamaan P sama dengan 1/F. Sekian video yang kami buat, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Dadah.